Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada saat video yang ditonton. Saat ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat dalam pengumpulan tugas UAS pengantar komputer dan software dengan dosen pengampu saya, Pak Alio Jasipto STMT. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sendi Wesley Simatupang, NIM 120150091, kelas TPB 47, Prodi Teknik Geologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan program saya yang pertama. Dari mata kuliah Fisika Dasar, topik materinya itu mengenai kapasitor. Langsung saja, untuk program 1, kita menuju ke flowchart-nya. Baik, di sini saya mendeklarasikan nilai integer, string, dan real. Selanjutnya saya menggunakan while untuk perulangannya. Lalu saya membuat output untuk judulnya, kemudian output 1 untuk menghitung nilai muatan listrik, output 2 untuk menghitung nilai kapasitor, output 3 untuk menghitung nilai beda potensialnya. Kemudian output untuk memasukkan pilihan. Kemudian saya memiliki if sebagai percabangan, di mana pada setiap if ini saya membuat assign pada setiap percabangannya sebagai tempat untuk memasukkan rumusnya. Di sini akan memilih pokok bahasannya, pilih angka 1, masukkan nilai. Untuk hasilnya, mari kita runkan saja. Di sini kita akan memilih pokok bahasannya. Saya pilih nomor 1. Kemudian kita masukkan nilai untuk kapasitornya. Masukkan nilai untuk beda potensialnya. Maka akan dapat nilai muatan listriknya. Q adalah 28. Kemudian jika ingin mengulangnya, ketik huruf Y. Kemudian kita pilih angka yang kedua. Kita masukkan nilainya. Maka akan dapat nilai kapasitor C atau C-nya adalah 0,714. Jika tidak ingin melanjutkan atau mengulangi program, ketik T. Maka akan ada tertulis program selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke program C++-nya. Seperti program biasa pada umumnya, di sini saya menggunakan include UseStream, kemudian include string H, kemudian include math H. Di sini juga saya menggunakan using space std dan integer main. Untuk spesifikasinya, saya menggunakan karakter nama dan karakter welcome. Karakter ini berguna untuk menginput suatu data dengan menggunakan kata-kata atau huruf, dan di sini juga saya menggunakan array sebanyak
30. Array ini berfungsi sebagai pembatas suatu kata. Misalnya, bila kita menginput tidak lebih dari 30 kata. Kemudian di sini saya juga menggunakan integer pilihan, float, kemudian karakter ulang. Di sini saya juga membuat cout untuk data diri saya dan cin getLine yang berguna untuk menyimpan nama sesuai dengan output welcome. Nah, cin getLine ini berguna untuk menginput nama sesuai dengan output welcome dengan menambahkan strcpy-nya yang berarti nama di cin getLine-nya ini akan sama, cin getLine ini akan sama dengan char nama, yang berarti nama di cin getLine ini akan sama namanya dengan char nama yang ada, karakter nama yang ada di sini. Di sini saya juga menggunakan cout untuk topik materinya, dan cout lainnya untuk pilihan dalam perhitungannya, menghitung nilai muatan listrik, cout untuk menghitung nilai kapasitor, cout ketiga untuk menghitung nilai beda potensialnya. Di sini saya juga menggunakan do sebagai perulangan, cout untuk nomor yang ingin dicari, baru cout pilihan yang ingin dipilih. Lalu saya juga membuat if untuk memberikan pilihannya. Jika kita memilih nomor pertama, maka akan keluar kata menghitung nilai muatan listrik. Lalu kita masukkan nilai kapasitornya, kemudian nilai beda potensialnya, dan untuk rumusnya yaitu Q sama dengan C kali P, atau muatan listrik sama dengan kapasitor kali beda potensial. Pada bagian cout ini akan keluar hasil nilai dari muatan listriknya. Dan bila kita memilih angka 2, maka akan muncul kata menghitung nilai kapasitor, dan kita akan masukkan nilai muatan listriknya, kemudian masukkan nilai beda potensialnya, dan menggunakan rumus nilai kapasitor sama dengan nilai muatan listrik dibagi beda potensialnya, dan nilai dari kapasitor yang akan dicari akan muncul. Di sini saya juga membuat cout apakah ingin mengulang ya atau tidak. Pada bagian while itu, jika kita ingin mengulang perhitungan di program, maka cukup ketik Y saja. Untuk lebih lanjut, kita klik run saja. Pertama, kita masukkan nama kita dulu. Kemudian kita pilih salah satu untuk memulai perhitungannya. Di sini saya pilih nomor 1. Dan kita masukkan nilainya. Untuk nilai kapasitor 8. Nah, akan muncul nilai muatan listrik, tapi-nya adalah 48 kolom. Jika ingin lanjut, kita klik Y.
Kemudian kita pilih nomor 2. Untuk nilai kapasitornya, DC-nya adalah 0,857 farad. Kita klik T. Jika programnya sudah selesai, atau tidak ingin mengulang lagi. Selanjutnya akan saya lanjut langsung ke program yang kedua. Pada program saya yang kedua ini, topik yang saya ambil yaitu topik hukum Faraday. Materi ini saya ambil dari mata kuliah Kimia Dasar 2. Sebelumnya, hukum Faraday itu adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Langsung saja pada penjelasan flowchart-nya atau diagram alirnya. Di sini saya mendeklarasikan string, kemudian real, kemudian integer, kemudian string untuk kembali, dan menggunakan output sebagai judulnya. Saya juga menggunakan do di sini sebagai perulangannya. Lalu saya menggunakan output untuk mencari jumlah Faraday-nya. Kemudian menggunakan output untuk mencari massa zatnya. Kemudian output yang ketiga untuk mencari waktu elektrolisisnya. Lalu saya membuat if sebagai percabangannya. Sama seperti tadi, saya juga membuat assign pada setiap pilihannya sebagai tempat untuk mencantumkan rumusnya. Langsung saja kita klik run. Sama seperti tadi, kita pilih angka 1. Kemudian kita masukkan nilai Z-nya. Kemudian waktu elektrolisisnya, maka akan muncul jumlah Faraday untuk mereduksinya adalah 0,0031. Jika ingin mengulang, kita klik huruf Y, kita pilih angka 2, kita masukkan nilai valensi Z-nya, masukkan massa ekuivalen Z-nya, maka akan muncul nilai massa zat adalah 7,46 pangkat 10 pangkat minus 5. Kita klik D jika tidak ingin mengulang. Nah, sebelumnya pada rumus ini saya membuat ketetapan untuk rumus Faraday-nya, yaitu ketetapan Faraday dengan nilai 96.500. Selanjutnya kita akan beralih ke program C++-nya. Untuk awalan, saya menggunakan include string dan include string H. Saya juga menggunakan using namespace std dan integer main. Sama seperti sebelumnya, pada program ini saya juga menggunakan karakter nama dengan array sebanyak 30. Saya juga menggunakan karakter welcome, integer, float, dan karakter ulang. Saya juga menggunakan cout untuk data diri saya, yaitu cout nama, cout name, cout tpw, cout prodi, dan cout.
mata kuliah. Sama seperti tadi, ada juga cout untuk memasukkan nama saya dan guideline-nya yang ada pada karakter sesuai dengan karakter nama tadi. Kemudian ada cout untuk judulnya, dan pada program ini juga saya menggunakan perulang do while dan percabangan if else. Di sini juga saya menggunakan cout nomor berapa yang ingin dicari dan cout pilihannya. Nah, untuk pilihan yang pertama itu saya membuat cout mencari jumlah periodenya, atau nilai periodenya, kemudian cout masukkan zat yang dihasilkan atau W, kemudian cout untuk masukkan waktu elektrolisis dengan rumus F sama dengan W kali T per 6500 seperti ketetapan periode yang telah saya katakan sebelumnya, dan akan muncul jumlah periode untuk mereduksi. Kemudian untuk pilihan kedua ada cout untuk mencari zat, massa zat, kemudian kita masukkan valensi zatnya, kita masukkan massa ekuivalen zatnya, kemudian untuk rumusnya W sama dengan N kali E per 96.500, maka akan muncul nilai massa zatnya. Sama seperti tadi, saya juga menggunakan cout apakah ingin mengulang, Y untuk ya dan T untuk tidak. Kemudian while ulang, bila kita mengetik Y, langsung saja kita klik run. Nah, seperti tadi kita masukkan nama kita dulu. Baru nomor berapa yang ingin dicari. Nomor 1, nilainya. Kita akan dapat jumlah periode untuk reduksinya adalah 0,00010367 titik huruf Y. Jika ingin mengulang, pilih nomor 2, masukkan nilai valensinya, masukkan nilai ekuivalen zatnya, akan muncul nilai massa zatnya 0,020273, dan kita klik T untuk tidak mengulang. Baik, cukup sekian penjelasan dari program yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau pemaparan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.